Kamu pernah nonton ulang SpongeBob Season 1 dan ngerasa ada sesuatu yang berbeda? Bukan soal ceritanya, bukan soal karakternya, tapi sesuatu yang lebih subtle, sesuatu yang tidak bisa langsung kamu jelaskan. Ternyata perasaan itu bukan salah kamu, karena Season 1 SpongeBob menyimpan detail-detail kecil yang diam-diam hilang di season berikutnya, dan hampir tidak ada yang sadar sampai seseorang menunjukkannya langsung. Hari ini kita bedah 5 detail itu satu persatu. Dan nomor 5, yang paling ironis, karena menyangkut sesuatu yang ada di nama karakternya sendiri, tapi justru tidak ada di season 1. Tetap tonton sampai habis. Halo, selamat datang kembali. Di channel ini kita sering ngebahas hal-hal tersembunyi yang jarang disorot, dari fakta produksi, detail animasi, sampai hal-hal kecil yang ternyata punya cerita besar di baliknya. Video hari ini kita fokus ke satu era yang sangat spesifik, season 1. Era di mana serial ini baru lahir, masih mentah, dan justru karena itu, paling autentik. Banyak fans yang sudah nonton ratusan episode, tapi tidak pernah sadar ada detail-detail season 1 yang perlahan menghilang seiring waktu, tanpa pengumuman, tanpa penjelasan. Subscribe dan nyalain notifikasi dulu ya. Sekarang langsung kita mulai. Detail pertama ini paling teknis, tapi paling berdampak pada visual SpongeBob yang kamu kenal. Season 1 adalah satu-satunya season yang menggunakan cel animation. Artinya setiap frame, setiap gerakan, setiap ekspresi, semuanya digambar tangan secara manual di atas lembaran transparan. Tidak ada komputer yang membantu, murni buatan tangan. Setiap single frame. Setelah season 1, Nickelodeon beralih ke digital ink and paint. Lebih efisien, lebih cepat, hasilnya lebih bersih, dan dari situ visual SpongeBob mulai berubah. Kalau kamu compare season 1 dengan season 4, kamu akan ngerasa perbedaannya. Season 1 terasa lebih hangat, lebih organik, gerakannya sedikit tidak presisi. Season berikutnya lebih tajam, lebih rapi, tapi juga lebih steril. Dan kalau kamu pernah ngerasa season 1 SpongeBob beda rasanya, tapi tidak bisa jelaskan kenapa, sekarang kamu tahu jawabannya. Detail kedua masih soal visual, tapi lebih spesifik ke karakter utamanya sendiri. Kalau kamu screenshot SpongeBob dari season 1 dan taruh berdampingan dengan season 5, kamu akan langsung nyadar sesuatu. Warna SpongeBob di season 1 jauh lebih pucat, lebih wash out, lebih kusam. Dan ini bukan kerusakan file. Ini konsekuensi langsung dari cel animation. Pewarnaan manual punya keterbatasan tersendiri dalam hal saturasi warna. Ketika beralih ke digital, kuning SpongeBob jadi lebih cerah, biru Bikini Bottom jadi lebih vibrant. Semua visual jadi lebih pop. Tapi ada fans yang berpendapat warna pucat season 1 justru lebih sesuai dengan settingnya. Dasar laut yang dalam, jauh dari sinar matahari, warna yang lebih redup terasa lebih logis. Detail ketiga, ini yang paling sering bikin orang bilang, "Tunggu, serius?" Perhatikan alis Patrick di season 1. Bentuknya seperti huruf M yang miring. Dua lengkungan asimetris yang merupakan bagian dari kepalanya sendiri, bukan aksesori terpisah. Literally bagian dari desain kepalanya. Di season berikutnya, alisnya berubah jadi persegi panjang simple. Dua garis horizontal pendek yang berdiri sendiri. Lebih clean, lebih mudah digambar, lebih konsisten. Perubahan ini begitu gradual dan subtle, sehingga hampir tidak ada penonton yang sadar. Otak kita otomatis menerima Patrick sebagai karakter yang sama, padahal ada detail wajahnya yang sudah berubah sejak lama. Detail keempat, Gary Sisiput, perubahannya paling drastis, tapi paling jarang dibahas. Di season 1, Gary punya proporsi yang berbeda signifikan. Badannya lebih kurus, cangkangnya lebih besar secara proporsional, dan secara keseluruhan dia terlihat lebih aneh, lebih alien, lebih seperti siput sungguhan yang tidak terlalu cute. Seiring berjalannya season, Gary berubah total. Tubuhnya jadi lebih bulat, proporsinya jadi lebih lucu, matanya jadi lebih besar dan ekspresif. Dia berevolusi dari karakter yang agak creepy menjadi hewan peliharaan yang adorable. Ada yang bilang ini strategi merchandising. Karakter yang lebih cute lebih mudah dijual sebagai mainan. Dan kalau kamu lihat berapa banyak merchandise Gary di pasaran, mungkin teori itu tidak terlalu salah. Dan ini dia, detail terakhir yang paling ironis. Karakternya bernama SpongeBob SquarePants. SquarePants, celana kotak. Namanya secara literal mengandung kata square. Tapi di season 1,
SpongeBob tidak benar-benar berbentuk kotak. Kalau kamu perhatikan episode-episode awal season 1, bentuk tubuh SpongeBob sebenarnya asimetris dan tidak beraturan. Pinggiran tubuhnya tidak lurus, sudut-sudutnya tidak tajam. Dia terlihat seperti spons sungguhan yang organik, bukan kotak yang presisi. Baru di season berikutnya, bentuknya mulai diperbaiki jadi lebih kaku dan benar-benar kotak, lebih presisi, lebih geometris. Dan ironisnya, karakter yang namanya mengandung kata square baru benar-benar menjadi square setelah season 1 selesai. Ini adalah konsekuensi dari transisi cel ke digital. Ketika digambar tangan mempertahankan bentuk presisi dari frame ke frame sangat sulit. Digital memungkinkan konsistensi yang sempurna. Tapi SpongeBob season 1 yang tidak benar-benar square itu justru terasa lebih hidup, lebih nyata, lebih seperti makhluk hidup. Ketidaksempurnaan bentuknya adalah bagian dari karakternya. Ada sesuatu yang poetik di situ. Karakter yang tidak sempurna, di season yang paling tidak sempurna secara teknis, justru menghasilkan era yang paling dicintai fans SpongeBob sampai hari ini. Jadi itulah 5 detail kecil di SpongeBob season 1 yang perlahan menghilang. Dari animasi cel buatan tangan, warna yang lebih pucat, alis Patrick yang berevolusi, Gary yang berubah proporsinya, sampai ironi terbesar, SpongeBob yang tidak benar-benar square di season pertamanya. Setiap perubahan itu punya alasan, setiap detail yang hilang meninggalkan sesuatu. Dan season 1 dengan semua ketidaksempurnaannya adalah snapshot dari serial yang masih menemukan dirinya sendiri. Mungkin itulah kenapa season 1 sampai sekarang masih dianggap yang terbaik. Bukan karena paling sempurna, tapi justru karena paling autentik. Dari 5 detail tadi, mana yang paling bikin kamu kaget? Tulis di kolom komentar, aku penasaran. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasi, biar tidak ketinggalan konten berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wik, 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 wik. Oh.